Sudah selesai bacanya? Belum. Belum? Lama. Masih lama, oke. Sekarang coba ini ceritanya tentang apa, main idea-nya. Dalam bahasa Indonesia aja dulu dibikinnya. Tentang Usagi. Bedanya lagi sama Taipon. Hah? Taipon itu Antopan. Kenapa? Bedanya sama Usagi. Oh, Usagi itu nama taifunnya. Nah, Jadi taifun kan banyak namanya. Jadi kemarin yang pas lagi puasa inget yang gede banget, kenang nggak ya ke daerahnya mbak-mbak. Peku lah, sepeku lah nanti. Nah itu Soul Lake namanya, Typhoon Soul Lake. Ini namanya. Jadi kemarin yang baru kemarin ini itu Typhoon Usagi. Kalau kita buka websitenya yang itu loh, apa namanya, Weather Bureau itu buat Taiwan, itu pasti selalu ada nama typhoonnya kalau ada yang lagi mendekat. Usagi, the storm hit just a million. Hit just a million. Where nothing outside. Itu bukan. Dicarinya min ID-nya. Mbak Yeni mau nagih Oh ya? iya. Jangan lagi, oke? Ya, udah lunas kan? Saya mau bayar. Sekarang aja. Tapi nanti itu yang lebihnya tanggal 3. Soalnya gajinya tanggal 28. Belum ada tanda bukti. Oh iya, Dititipinnya. nanti ya. Ya oke. Iya. Itu Usagi badly hit Tapi by Cina food juga ada. caused by the typhoon. Usagi Hit by food caused by the typhoon. hit by flood. Yang mana mbak? Usagi hit the region with it. Aku Iya. ambil kesimpulannya aja. Iya. Kesimpulannya dia Usagi ini kenapa nih? Typhoon Usagi. Ini kan Typhoon Usagi. Typhoon Usagi Nah, hit a million hit a million people live in. Soalnya ini banyak ininya. Iya. Nah, Semuanya. Cina, Filipina, Taiwan walaupun nggak South ada. Asian ya. Apa? Cina, Filipina itu termasuknya Asian kan? East Asia. East Asia. Nah, jadi Typhoon Usagi hit Southern China, ASEAN.
is part hit part of East Asia. Ya. Jadi and cause many losses. Jadi dan menyebabkan banyak kerugian. Ya kan? Baik. Taiwan Usagi part of Asia. Hits. Jadi hits. Dia kayak membentur, kayak hits itu kan kalau secara ininya memukul gitu kan. Jadi dia hit. Dia kan ngelewatinnya itu ke Filipina, Taiwan, Cina, Hong Kong. Ya kan? Hong Kong dulu baru Cina. Nah, gitu. Jadi main idenya Typhoon Usagi hit parts of East Asia. And East or M? East Asia. Asia, Nusa Asia. Asia. East Asia in and hit And Ayo, cause and cause Taiwan Usagi hit part of East Asia and cause many losses. losses itu apa? Losses itu kerugian. Bisa losses bisa diganti apa? Nggak Gitu. ada kan? Nggak ada. Sekarang gini, tadi kan yang paragraf sebelumnya itu ya kalimat pertama itu main idenya ya. Kalimat pertamanya main idenya. Kalau yang ini kalimat pertamanya main idenya bukan. Bukan kayaknya. Nah. Cuma Usagi aja. Nah, Usagi artinya rabbit in Japanese, has produced wind of Chinese popular ya cuman ngebahas China kan kalimat pertama itu. Tapi di kalimat-kalimat selanjutnya dia ngebahas bagaimana dia ngehit China itu sampai berapa orang, terus Ada menyebabkan Filipin, apa, ada Filipin ya kan. Nah, jadi lihat ya perbedaannya. Jadi kalimat pertama belum tentu main idea, tapi memang main idea kalaupun ditaruh di dalam satu paragraf biasanya di kalimat pertama. Belum tentu selalu di kalimat pertama. Tapi kalau misalkan kita dapat soal ini main idenya, beruntung kita ya nih di kalimat pertama. Langsung aja disalin. Gitu. Oke, jadi Usagi hits part of East Asia and cause many losses. Sekarang kalau misalkan what is the best title for this passage? Nah, Typhoon Usagi. Typhoon Usagi boleh. Typhoon Usagi hit part of East Asia. Sampai situ boleh. Agak panjang nih. Jadi lebih spesifik ini di East Asia. Kalau dia kan bisa ke Jepang juga East Asia sih sebenarnya. Makanya aku nulis di situ parts of East Asia. Jadi hanya yang bagian dari Asia itu. Nah, kalau misalnya untuk Usagi tipe-nya aja terlalu general gitu. Iya, karena Usagi Typhoon misalkan bisa menceritakan kapan biasanya terjadi Usagi. Kenapa namanya? Karena Usagi itu nggak cuma kemarin. Sering ya, tiap tahun tuh suka ada. Biasanya hit Jepang lah apa gitu. Kenapa? Kapan kita tahu ini Usagi? Kapan ini kita tahu ini namanya Soul Lake gitu yang kemarin sebelumnya. Nah itu, jadi bisa jadi macam-macam kalau Typhoon Usagi. Tapi nggak masalah. Itu juga bisa. Typhoon Usagi. Tapi kalau itu kan itu maksudnya apa judulnya gitu kan. Yang paling bagus itu paling yang paling flopnya itu kan. Iya. Usagi itu jelas menerangin tentang Iya, silakan masuk Mbak Juna. Halo, waalaikumsalam. itu. Iya. Ibu sama itu. Waalaikumsalam ya. Ini ada ya? Silakan duduk-duduk. Iya. Iya. Di sini lah. Ini di sini biar itu barang-barang saya cari di sini ada satu. Boleh. Kok guru sekarang apa yang ngebuk? Banyak pikiran. Mencari dia di depan aja, masuk aja gitu. Oh itu ada kue dari Mbak. Itulah makan minum kemarin Nah, ada nanti disebar ya. Enak. Anak sekolah. Anakku. Ada yang ngasih kemarin. Sini loh, Ge. Di sini pas banget. Oh, ya ya wes. Kalian tahu. Oh, kangen ya. Nanti bicaranya.
Jadi tadi kita lagi ngebahas tentang reading for the gist Mbak Mas ya. Biasa mengidentifikasi cerita dari satu paragraf. Jadi ceritanya tentang apa, main idenya apa. Halaman 2.2. Kalau di modul iya, kita sekarang masih di halaman 2.2. Oke, sekarang next. Ya, sekarang kita loncat ke halaman 2.14. Kita lihat dulu 2.14. Oh, 2.14. Oke, reading for the gist 2. Reading for the gist 2 ini sebenarnya sama aja. Kalau untuk caranya sama aja, kita tetap harus membaca, kita harus tetap mengidentifikasi si paragraf tersebut. Cuman yang perbedaannya adalah pertanyaannya. Dia pertanyaannya lebih banyak. Kalau yang reading for the gist 1, tadi kegiatan yang pertama dia cuman nanya ini paragraf ini ceritanya apa sih gitu kan. Nah, kalau reading for the gist 2 itu dia lebih banyak pertanyaannya. Lihat kan? Ada 4 ya. Jadi dia lebih which paragraph tells about the expert argument. Nah, terus the effect of uncertainly news can be found in paragraph berapa? Itu what do people really expect? Seperti itu. Jadi sama aja, cuman pertanyaannya lebih banyak. Intinya itu. Jadi kita harus lebih mengidentifikasi lebih lanjut lagi. Karena pertanyaan yang diminta nggak cuman ini ceritanya tentang apa. Biasanya kalau pertanyaannya ini ceritanya tentang apa, kita kadang bacanya bisa sekilas-kilas aja ya kan. Oke, ini ceritanya tentang ini gitu. Tapi kalau misalkan paragraf berapa yang menyebutkan tentang ini, oh harus balik lagi pasti. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang ke halaman 2.31. Ini soalnya sudah pernah kita bahas ya, reading for the gist, jadi tinggal langsung, pasti udah pada tahu semua caranya, jadi tinggal langsung latihannya aja. Oke, Indonesia, test number 3, Indonesia, from Gloirus, the new book of knowledge. Thousand of Island. Oke, siapa yang mau baca? Oke, nanti silakan. Paragraf ada ya? Satu paragraf aja. Iya, satu paragraf boleh. Indonesia is a nation made up of thousands of islands that stretch in a long arc between the mainland of Southeast Asia and Australia. Southeast Asia and Australia. Indonesia is the largest country of Southeast Asia in both area and population. It ranks fourth among the nations of the world in population after China, India, and the United States. Formerly a Dutch colony known as the Netherlands East Indies, Indonesia proclaimed its independence in 1945. Ayo, tahun. Gimana bacanya tahun? 1000. No. Ayo, tahun. Ini tahun kan? 1945. Kalau tahun? Nah, kalau tahun ini ya, pembacaannya agak beda daripada angka yang lain. Baca depan ininya dulu, baru ini. Jadi ini berapa?